Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tantina dan Bu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Kali ini kami dari kelompok A dari kelas Tata Kelola dan Manajemen Resiko kelas C akan mempresentasikan 3 materi dari buku Hopkins chapter 10 hingga chapter 12, yaitu tentang Assessing Risks, Classifying Risks, dan Analyzing Risks. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok A. Yang pertama ada Fabiola Aura Hizria dengan NPM akhir 057. Yang kedua ada Deanada Nidia Ayu Andani dengan NPM akhir 074. Dan ada saya sendiri Nadina Salsabila dengan NPM akhir 0205. Dan yang keempat ada Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Dan yang terakhir ada Arini Amanda Jovita dengan NPM akhir 218. Nah, yang pertama kita akan masuk ke materi chapter 10 yaitu Assessing Risks atau penilaian resiko. Pertama, kita akan membahas tentang pentingnya penilaian resiko atau importance of risk assessment. Jadi, pengakuan dan penilaian resiko merupakan bagian penting dari proses manajemen resiko. Penilaian resiko mencakup identifikasi resiko dan pemberian peringkat berdasarkan tingkat kepentingan bagi organisasi, proyek, atau strategi. Menurut British Standard PS 31.100, penilaian resiko mencakup 3 proses utama. Yang pertama ada identifikasi resiko, yang kedua analisis resiko, dan yang ketiga evaluasi resiko. Karena manajemen resiko bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, penilaian resiko menjadi faktor utama dalam menyusun strategi organisasi. Resiko dapat dikaitkan dengan tujuan perusahaan, harapan pemangku kepentingan, proses inti, serta ketergantungan utama. Tujuan utama penilaian resiko adalah mengidentifikasi resiko yang signifikan, yaitu resiko yang berpotensi memberikan dampak melebihi batas standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dan dalam melakukan penilaian resiko, organisasi perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama itu, seberapa besar dampak yang terjadi jika resiko terwujud. Yang kedua, seberapa luas dampak yang akan dirasakan oleh organisasi. Yang ketiga, seberapa besar kemungkinan resiko terjadi di atas batas standar. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu peluang untuk meningkatkan pengendalian resiko. Nah, meskipun penilaian resiko sangat penting, hasil dari penilaian tersebut harus digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan untuk menentukan respon yang tepat terhadap jenis resiko yang sedang dipertimbangkan. Penilaian resiko bukanlah tujuan akhir dalam manajemen resiko, melainkan hanya langkah awal untuk mengelola dan mengurangi dampak resiko yang mungkin terjadi. Lalu, salah satu aspek penting dalam penilaian resiko adalah menentukan apakah resiko yang dievaluasi pada tingkat inherent, yaitu tanpa adanya pengendalian, atau residual, yaitu setelah adanya pengendalian. Jadi, dengan mengevaluasi resiko tanpa pengendalian terlebih dahulu, organisasi dapat menilai sejauh mana pengendalian yang ada dapat mengurangi resiko dan menentukan langkah-langkah mitigasi tambahan jika diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan dalam penilaian resiko atau approach to risk assessment. Jadi, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian resiko. Sebelum melakukan penilaian, penting untuk menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam proses tersebut, dan pendekatan ini dapat dilakukan dengan 2 cara utama. Yang pertama, pendekatan top-down, di mana pendekatan ini dipimpin oleh manajemen senior, di mana informasi mengalir dari atas ke bawah untuk validasi. Keunggulannya adalah cepat mengidentifikasi resiko utama dan menciptakan konsistensi. Tetapi kekurangannya yaitu kurang memperhatikan resiko operasional internal dan bisa terlalu dangkal. Lalu pendekatan yang kedua itu pendekatan bottom up, yang melibatkan staf operasional dan manajemen tingkat departemen dalam mengidentifikasi resiko. Keunggulannya yaitu melibatkan semua level organisasi dan memahami resiko lokal dengan baik. Tetapi kekurangannya yaitu bisa memakan waktu lama dan kurang fokus pada resiko eksternal. Dan pada pendekatan dalam penilaian risiko ini, pendapat CEO dalam penilaian risiko sangat penting karena menentukan sikap organisasi terhadap risiko. CEO dapat memberikan pandangan terstruktur tentang risiko utama yang dihadapi organisasi, tetapi seringkali lebih berfokus pada risiko eksternal. Lalu, pendekatan yang dipilih harus sesuai dengan budaya organisasi tersebut. Selain itu, teknologi seperti perangkat lunak, crowdsourcing, semakin banyak digunakan karena memungkinkan pembaruan risiko yang lebih dinamis dan pemantauan tren yang muncul. Teknologi ini juga dapat memberikan wawasan tambahan dari berbagai bagian organisasi. Tetapi perlu diwaspadai karena bisa saja mencerminkan kesalahpahaman terkait risiko yang sedang dibahas. Dan sebagian besar organisasi menggunakan kombinasi antara pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up agar memperoleh pemahaman risiko yang lebih menyeluruh. Manajer risiko mengumpulkan informasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk membuat penilaian risiko yang lebih akurat dan efektif.
Nah, selanjutnya yaitu ada teknik penilaian resiko atau risk assessment techniques. Jadi, penilaian resiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi resiko yang dapat mempengaruhi suatu organisasi. Jadi, standar internasional IEC 31010/2019 memberikan berbagai metode untuk menilai resiko yang digunakan berdasarkan kebutuhan spesifik organisasi. Yang pertama ada penggunaan kuesioner dan daftar periksa, di mana teknik ini menggunakan daftar periksa atau kuesioner yang terstruktur untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait resiko, mana ini sering digunakan dalam lokakarya penilaian resiko. Kelebihan dari kuesioner ini yaitu mudah digunakan untuk memastikan pendekatan yang sistematis, kurang memakan waktu dibandingkan metode lain, dan memberikan konsistensi dalam mengidentifikasi resiko. Tetapi kekurangannya yaitu resiko yang tidak dapat disebutkan dalam kuesioner dapat terlewatkan, dan pendekatan yang kaku karena hanya bergantung pada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Dan biasanya hanya mengandalkan pengalaman masa lalu, di mana hal ini kurang fleksibel untuk menghadapi risiko baru. Lalu yang kedua ada lokakarya dan brainstorming, di mana teknik ini melibatkan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama menggabungkan berbagai perspektif dari peserta yang berbeda, di mana interaksi yang lebih tinggi membantu dalam menghasilkan lebih banyak ide. Dan hal ini bisa mengidentifikasi risiko yang tidak terdeteksi dalam daftar periksa. Tetapi kekurangannya, diskusi ini dapat didominasi oleh senior manajemen atau individu dengan kepribadian kuat, dan jika peserta tidak memiliki pemahaman yang baik, resiko penting bisa terlewat, dan proses ini dapat memakan waktu lama dan kurang efisien jika tidak terstruktur dengan baik. Nah, teknik yang ketiga ada inspeksi dan audit. Teknik ini melibatkan pemeriksaan fisik terhadap aset, prosedur, dan aktivitas organisasi untuk menilai apakah ada resiko yang perlu ditangani. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, bukti fisik menghasilkan hasil lebih dapat diandalkan. Lalu audit memberikan struktur yang lebih baik untuk menilai resiko operasional, dan inspeksi dan audit ini cocok untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam peraturan atau standar yang berlaku. Tetapi kekurangan dari teknik ini adalah lebih cocok untuk resiko teknis dan operasional dibandingkan dengan resiko strategis, dan lebih fokus pada pengalaman masa lalu daripada potensi resiko di masa depan. Dan inspeksi ini hanya relevan untuk resiko berbasis kepatuhan dan keamanan. Teknik yang keempat ada analisis bagan alir dan ketergantungan, flowchart and dependency analysis. Teknik ini digunakan untuk memetakan proses operasional dan mengidentifikasi titik-titik kritis yang dapat menyebabkan kegagalan dalam sistem. Kelebihan teknik ini yang pertama memudahkan identifikasi hubungan antar proses dalam organisasi, yang kedua menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap potensi resiko, dan yang ketiga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Tetapi kekurangannya yaitu tidak selalu mudah diterapkan pada resiko strategis dan bisa sangat kompleks dan memerlukan banyak waktu untuk menganalisisnya. Dan kekurangan yang terakhir membutuhkan keahlian teknis dalam pemetaan proses dan sistem. Dan teknik yang terakhir atau kelima yaitu teknik crowdsourcing. Nah, teknik ini menggunakan aplikasi atau platform digital untuk mengumpulkan pandangan atau pendapat dari berbagai individu terkait resiko yang mungkin terjadi. Nah, lalu kelebihannya, data dapat dikumpulkan dengan cepat dari berbagai sumber, serta memberikan pendekatan berbasis dashboard untuk visualisasi resiko, dan input yang didapat lebih beragam. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih luas dan mendalam. Tetapi kekurangannya yaitu beresiko disalahgunakan oleh individu yang memiliki niat buruk, dan bisa dimanipulasi untuk menghasilkan data yang tidak akurat, serta memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan data. Lalu, ada teknik lanjutan dalam penilaian resiko. Ada beberapa metode tambahan yang sering digunakan dalam organisasi. Yang pertama itu ada analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats, yaitu menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu organisasi atau proyek. Hal ini berguna untuk perencanaan strategis, tetapi tidak selalu cukup terstruktur untuk mengidentifikasi semua resiko. Lalu, teknik lanjutan yang kedua ada analisis PESTLE, yaitu Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental, yaitu menganalisis faktor eksternal yang dapat mempengaruhi resiko dalam suatu organisasi. Hal ini berguna dalam analisis jangka panjang, tetapi membutuhkan banyak data untuk hasil yang akurat. Lalu yang keempat ada analisis HAZOP atau Hazard and Operability Studies, yang umumnya digunakan untuk industri manufaktur dan instalasi berisiko tinggi seperti pembangkit listrik atau industri kimia, di mana analisis ini memastikan bahwa semua resiko telah diidentifikasi, tetapi sangat kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Nah, teknik tambahan yang terakhir yaitu FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi mode kegagalan yang mungkin terjadi dalam satu sistem dan dampaknya, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai ahli untuk memastikan analisis yang akurat. Jadi dalam praktiknya, organisasi sering menggunakan kombinasi dari beberapa teknik untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko.
Nah, selanjutnya yaitu matriks resiko. Matriks resiko adalah alat yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola resiko yang signifikan, di mana setelah suatu resiko dikenali sebagai resiko yang penting, langkah selanjutnya adalah menilainya sehingga resiko yang memiliki prioritas utama dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Teknik untuk menilai resiko sudah banyak digunakan, tetapi organisasi juga harus mempertimbangkan apakah ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam pengelolaan resiko tersebut. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan resiko adalah memastikan bahwa identifikasi resiko dilakukan dengan jelas dan sistematis. Dan selanjutnya, langkah-langkah dalam menggunakan matriks resiko. Yang pertama itu menetapkan ukuran likelihood atau kemungkinan dan dampak. Jadi, organisasi perlu menentukan ukuran kemungkinan terjadi resiko serta dampak yang ditimbulkannya. Lalu, ukuran ini harus digunakan secara konsisten di seluruh organisasi agar penilaian resiko tetap akurat dan dapat dibandingkan. Lalu langkah yang kedua, penggunaan skala untuk menghindari bias dalam penilaian risiko. Jadi, dalam menentukan likelihood dan dampak, organisasi seringkali menggunakan 4 tingkat skala untuk menghindari kecenderungan memilih opsi tengah dalam evaluasi risiko. Jadi, ada beberapa organisasi mungkin menggunakan lebih dari 4 pilihan, tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas organisasi tersebut. Dan langkah yang terakhir, menggunakan matriks risiko untuk menentukan prioritas. Jadi, matriks risiko biasanya menentukan hubungan antara kemungkinan suatu risiko terjadi dengan dampaknya jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Selain dua faktor utama ini, yaitu likelihood dan dampak, matriks risiko bisa juga mencakup faktor lain yang berkaitan dengan upaya perbaikan lebih lanjut dalam pengelolaan risiko. Dalam menggunakan matriks ini, organisasi dapat menetapkan target tingkat risiko yang harus dicapai untuk memastikan pengelolaan risiko yang lebih baik. Nah, lalu ada 4 definisi dari likelihood atau kemungkinan terjadinya risiko. Yang pertama ada tidak mungkin atau unlikely, yaitu bisa terjadi tetapi hanya terjadi 2 atau 3 kali dalam 10 tahun di organisasi atau organisasi serupa. Jadi frekuensi dari risiko tersebut hanya terjadi 2 atau 3 kali dalam 10 tahun. Nah, yang kedua yaitu ada mungkin atau possible. Jadi, risiko terjadi lebih dari 3 kali dalam 10 tahun terakhir atau sering terjadi di organisasi serupa, di mana hal ini memiliki kemungkinan wajar untuk terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Yang ketiga ada kemungkinan besar atau likely. Jadi, kemunculan resiko terjadi lebih dari 7 kali dalam 10 tahun terakhir di organisasi ini atau organisasi serupa. Kondisi saat ini menunjukkan kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Nah, yang keempat ada hampir pasti atau almost certain, di mana resiko berarti terjadi 9 atau 10 kali dalam 10 tahun terakhir atau kondisi yang ada saat ini hampir pasti akan menyebabkan kejadian tersebut terjadi lagi. Nah, lalu untuk dampak, definisi dari dampak resiko ada 4. Yang pertama itu ada dampak kecil atau small impact. Jadi kerugian atau gangguan yang minimal dapat dengan mudah diperbaiki. Tidak ada efek signifikan terhadap operasional, keuangan, atau reputasi organisasi. Dan jika terjadi di perusahaan, hanya akan mengakibatkan sedikit keterlambatan atau biaya tambahan kecil yang dapat diatasi. Lalu, yang kedua ada dampak sedang atau moderate impact. Jadi ada gangguan atau kerugian yang lebih nyata tetapi masih bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Hal ini mungkin mempengaruhi kepercayaan pelanggan atau stakeholder untuk sementara waktu. Dan jika terjadi di perusahaan, biasanya menyebabkan keterlambatan proyek, kehilangan pelanggan kecil, atau kerugian finansial dalam jumlah sedang. Nah, yang ketiga ada dampak serius atau severe impact, yaitu menyebabkan gangguan besar yang sulit diperbaiki dalam waktu singkat. Hal ini bisa mempengaruhi reputasi jangka panjang dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Dan jika terjadi di perusahaan, bisa menyebabkan penurunan profitabilitas, kehilangan pelanggan utama, atau ada konsekuensi hukum yang serius. Dan yang keempat yaitu dampak bencana atau catastrophic impact, yaitu dampak paling parah yang bisa menyebabkan kerugian besar dan tidak bisa dipulihkan, dan bisa menyebabkan kebangkrutan, kehilangan nyawa, atau kehancuran total organisasi. Dan jika terjadi di perusahaan, bisa menyebabkan perusahaan tutup, kehilangan investor besar, atau terkena tuntutan hukum besar-besaran. Nah, lalu ada proses evaluasi resiko dalam organisasi. Yang pertama, menentukan resiko utama. Jadi, setiap organisasi harus melakukan latihan pilihan resiko untuk menentukan prioritas resiko berdasarkan tingkat resiko yang dapat diterima oleh organisasi atau selera resiko organisasi atau risk appetite, atau berdasarkan kriteria resiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan dalam standar ISO 31000, tahap ini disebut analisis resiko, sedangkan tahap penentuan peringkat resiko disebut evaluasi resiko. Nah, proses yang kedua yaitu menentukan jumlah risiko signifikan. Jadi, dalam workshop atau sesi penilaian resiko, biasanya organisasi akan mengidentifikasi 100 hingga 200 resiko. Dan setelah dilakukan pemeringkatan, resiko yang dianggap paling signifikan biasanya berjumlah antara 10 hingga 20 resiko. Dan proses yang ketiga yaitu menggunakan terminologi standar dalam menilai resiko. Terminologi yang biasa digunakan dalam ISO 73 mencakup likelihood dan impact, yang jika dikombinasikan akan menunjukkan tingkat resiko yang sering disebut sebagai severity atau tingkat keparahan resiko. Jadi dengan memahami likelihood dan impact, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola resiko dan memastikan langkah mitigasi yang tepat dapat diambil sebelum resiko menjadi ancaman yang lebih besar.
Baik, materi selanjutnya adalah persepsi risiko. Persepsi risiko adalah cara individu atau kelompok menilai dan memahami suatu risiko berdasarkan faktor subjektif dan objektif. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, pengetahuan, serta cara informasi disampaikan. Nah, faktor yang mempengaruhi persepsi risiko ini adalah yang pertama itu seseorang yang pernah mengalami kerugian akibat risiko tertentu cenderung lebih waspada. Yang kedua, kurangnya informasi atau misinformasi dapat mempengaruhi bagaimana suatu risiko dipahami. Yang ketiga, jika seseorang merasa memiliki kendali terhadap risiko, mereka cenderung menganggapnya lebih rendah. Dan yang keempat, nilai-nilai budaya dan norma sosial membentuk cara individu melihat suatu risiko. Baik, materi selanjutnya adalah sikap terhadap risiko. Sikap terhadap risiko adalah cara individu atau organisasi dalam merespon dan mengambil keputusan terkait risiko dalam berbagai situasi. Nah, sikap ini itu dipengaruhi oleh faktor psikologis, pengalaman, pengetahuan, serta lingkungan sosial dan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi sikap terhadap risiko yaitu yang pertama ada pengalaman positif atau negatif terhadap risiko di masa lalu dapat membentuk sikap terhadap risiko di masa depan. Nah, yang kedua, semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin rasional seseorang dalam mengambil keputusan terkait risiko. Yang ketiga, seseorang dengan kondisi keuangan yang stabil lebih cenderung menerima risiko dibanding seseorang yang memiliki keterbatasan finansial. Dan yang keempat, sifat individu seperti optimisme atau pesimisme berpengaruh terhadap cara seseorang merespon risiko. Next, kita akan belajar tentang classifying risk atau klasifikasi risiko. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu sistem klasifikasi risiko. Klasifikasi risiko adalah proses pengelompokan berbagai jenis risiko berdasarkan karakteristik, sumber, atau dampaknya terhadap individu maupun organisasi. Tujuan utama dari klasifikasi ini adalah mempermudah identifikasi, analisis, dan penanganan risiko secara efektif. Untuk tujuan lainnya yaitu untuk mempermudah pengenalan berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi, lalu menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis risiko berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Selanjutnya, membantu dalam merencanakan strategi mitigasi yang tepat sesuai dengan jenis risiko. Dan yang terakhir, memfasilitasi komunikasi yang jelas mengenai risiko di antara pemangku kepentingan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu time to impact. Nah, time to impact itu adalah waktu yang dibutuhkan sejak suatu kebijakan, keputusan, atau risiko diidentifikasi hingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh organisasi atau masyarakat. Dalam tata kelola atau governance, TTI membantu organisasi dan pemerintah dalam memahami kapan suatu kebijakan atau regulasi akan mulai menunjukkan hasil. Dalam manajemen risiko, TTI digunakan untuk mengukur kecepatan dampak risiko, baik dalam bentuk ancaman maupun peluang. Faktor yang mempengaruhi time to impact dalam tata kelola yaitu kebijakan yang sederhana lebih cepat berdampak dibandingkan dengan reformasi struktural yang kompleks. Lalu, jika ada perlawanan dari birokrasi atau stakeholder, dampak bisa lebih lama. Selanjutnya, kebijakan yang memiliki mekanisme enforcement lebih ketat cenderung berdampak lebih cepat. Dan kebijakan berbasis digitalisasi dapat mempercepat dampak jika teknologi sudah siap. Lalu kebijakan lokal lebih cepat berdampak dibanding kebijakan nasional ataupun global. Nah, sekarang kita bahas contoh dari sistem klasifikasi risiko. Nah, sistem klasifikasi risiko yang paling umum dipakai itu ditawarkan oleh COSO, ARM, COSO, ERM, Cube, ya itu pokoknya. Standar manajemen risiko IRM dan juga menggunakan kerangka kerja firm FIRM. Nah, jadi organisasi itu bisa milih mereka itu mau pakai sistem klasifikasi risiko yang mana gitu kan, sesuai dengan kebutuhan mereka gitu.
Contohnya kayak misalkan lembaga keuangan nih, biasanya itu mengklasifikasikan risiko berdasarkan mengklasifikasikan risiko itu menjadi ada risiko pasar, ada kredit, ada operasional kayak gitu. Ada juga yang pakai salah satu alat atau metode itu namanya PESTLE atau tulisannya itu PESTALE gitu untuk menilai sebuah risiko. Nah, kemudian gambar di sini nih, ini. Ya, itu tuh adalah struktur dari klasifikasi risiko ya. Jadi ini ada dari standard of framework, terus firm risk scorecard, ada causal arm cube, IRM standard, the orange book kayak gitu. Nah, mereka ini ada kesamaan nih. Pertama, mengidentifikasi risiko itu sebagai hazard atau bahaya, sebagai kontrol atau sebagai peluang. Terus mereka tuh mengkategorikan tingkat risiko itu jadi tinggi, menengah, dan rendah. Levelnya gitu. Kemudian mempertimbangkan kira-kira jangka waktu risikonya, apakah itu jangka pendek, menengah, atau panjang. Terus di dalam klasifikasi risiko ini pasti ada tantangannya ya kan. Nah, salah satu tantangannya adalah banyak dari organisasi itu yang kesulitan menemukan sistem yang cocok untuk mereka. Karena kurangnya perhatian terhadap sifat risiko yang diklasifikasikan, kayak gitu. Nah, kemudian ada namanya representasi bow tie, ya itulah. Jadi representasi bow tie itu di dalam manajemen risiko itu bisa membantu mengklasifikasi risiko berdasarkan sumber, dampak pada organisasi dan juga konsekuensi yang terjadi. Nah, gambar yang ini, yang pertama nih, yang atas, itu adalah contoh dari representasi bow tie. Nah, kemudian gambar ini tadi itu memberikan contoh penggunaannya dengan 3 komponen utama. Ada sumber resikonya, ada peristiwanya, dan juga konsekuensinya, seperti aku bilang tadi. Gitu. Nah, sistem itu sering dipakai dalam manajemen risiko strategis, operasional, dan juga kepatuhan. Gitu. Terus, gambar bawahnya yang ini itu ini versi operasionalnya dari representasi bow tie. Jadi ini dia mungkin lebih eksplisit. Kayak pokoknya gambar yang atasnya itu lebih gimana ya? Pokoknya yang bawah ini lebih detail gitu aja deh. Jadi gak hanya gambaran umum gitu. Nah, model bow tie yang ini, yang gambar yang bawah ini bisa digunakan untuk menunjukkan sumber-sumber potensi dari kerusakan pada bangunan dan aset organisasi. Dia juga jelasin tuh dampaknya apa, dan dampaknya itu di kelompok lagi, dibagi lagi jadi ada yang keuangan, ada infrastruktur, ada reputasi, dan ada yang pasar. Terus juga ada sumber risiko yang bisa merusak bangunannya, yang diidentifikasi ada yang banjir, ada kebakaran, ada gempa, terus ada pembobolan ya, bahasa Inggrisnya ya, pembobolan gitu. Oke, next adalah firm risk scorecard. Firm risk scorecard itu adalah salah satu alat atau metode yang digunakan untuk menilai jenis risiko dalam sebuah organisasi. Dan dia ini tuh membantu organisasinya itu memahami dan juga mengklasifikasi risikonya itu secara sistematik. Nah, bisa kalian dilihat ini adalah 2 gambar dari firm risk scorecard. Nah, firm risk scorecard ini menilai dampak risiko berdasarkan waktu terjadinya, terus sifat dampaknya, dan apakah risiko tersebut itu bahaya ya. Kemudian mengukur seberapa besar exposure risiko dan juga seberapa mampu si organisasi ini tuh menghadapi risiko tersebut. Nah, firm stress scorecard ini seperti kita lihat mengklasifikasikan risiko atau mengelompokkannya berdasarkan finance, infrastruktur, reputasi, dan juga marketplace atau pasar. Kemudian fungsi dari firm risk scorecard sendiri itu pertama, mengidentifikasi tujuan perusahaan, harapan pemangku kepentingan, dan juga ketergantungan utama yang mempengaruhi operasional organisasi.
Kemudian juga membantu dalam penilaian risiko yang lebih akurat. Jadi itu mengurangi kemungkinan adanya risiko besar yang tidak terdeteksi atau terlewat gitu. Kemudian ini Pastel Risk Classification System atau PISTLE. Tadi aku udah sempat menyinggung ini ya di awal. Nah, ini tuh adalah alat atau metode yang berguna untuk memahami risiko eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, tapi punya keterbatasan dalam keakuratan dan juga penerapan pada jenis-jenis risiko. Nah, sistem ini itu menganalisis berdasarkan 6 faktor utama. Itu ada politik, ada economic, ada social, ada technological, ada legal, dan juga environmental atau ethical. Sebenarnya ini tuh tergantung versi yang digunakan sih. Bisa yang lingkungan atau environmental, atau yang ethical, atau etika. Nah, kegunaan sistem ini sendiri di dalam manajemen risiko yang pertama itu cocok untuk menganalisis risiko eksternal ya, seperti yang udah ada di pengertian tadi. Ya gitu. Jadi resiko yang berasal dari luar organisasi dan nggak sepenuhnya itu dapat dikendalikan, tapi masih bisa dikelola atau dikurangi lah dampaknya gitu. Terus sering digunakan juga bersama analisis SWOT, SWOT. Kenapa? Karena karena itu tadi dia ada keterbatasan dalam keakuratan dan penerapan pada semua jenis risiko, makanya dia nggak bisa kayak dipakai the only PISTL ini sendiri, jadi harus sama SWOT gitu. Nah, kemudian untuk kelebihan sistem ini sendiri ya, pertama dia tuh sederhana. Karena sederhana, kerangkanya itu gak ribet, makanya dia lebih mudah itu digunakan. Terus yang kedua, membantu memahami lingkungan bisnis yang lebih luas. Dan faktor-faktor eksternal ya, as I said tadi beberapa kali, dia ini memahami risiko eksternal. Kemudian mengidentifikasi ancaman bisnis di masa depan dan membantu dalam perencanaan mitigasi. Kemudian untuk kekurangan sendiri, pertama, beresiko mengumpulkan terlalu banyak data, jadinya sulit untuk menentukan prioritas risiko. Kemudian seringkali didasarkan pada asumsi. Nah, karena diasumsi ya, berarti kan berarti kayak keakuratannya itu kurang gitu. Jadi itu ya bahaya gitu kan. Nah, terus terlalu menyederhanakan data. Jadinya itu tadi bisa ada something yang terlewat. Sebab selanjutnya yaitu kepatuhan, bahaya, pengendalian, dan peluang. Banyak sistem klasifikasi risiko memasukkan risiko kepatuhan dalam kategori yang lebih besar. Dengan kata lain, sebuah organisasi dapat terpapar pada sejumlah risiko kepatuhan, namun hal ini mungkin akan sulit untuk mengidentifikasi masalah kepatuhan tertentu yang akan menjadi masalah. Sistem klasifikasi risiko yang dibahas dalam bab ini paling mudah diterapkan pada analisis risiko bahaya, kecuali bahwa standar IRM dan kubus COSO IRM menawarkan risiko strategis sebagai kategori risiko terpisah. Seperti halnya proses ini, inti lainnya dalam suatu organisasi, klasifikasi risiko yang dihadapi proyek sangat penting, sehingga respon yang tepat terhadap risiko dapat diidentifikasi. Mengingat bahwa persyaratan dari setiap proyek adalah bahwa proyek tersebut harus diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran dan sesuai spesifikasi komponen-komponen. Ini menawarkan cara untuk mengklasifikasikan risiko proyek. Baik, berikut adalah chapter 12, risk analysis atau analisis risiko. Baik, selanjutnya yaitu tingkat risiko. Profesi yang berbeda memandang aspek risiko pada tingkat yang berbeda. Misalnya nih, auditor internal akan memulai dengan risiko bruto atau risiko inherent dan mengaudit pengandaian yang ada. Manajer risiko lebih suka memulai dengan tingkat risiko saat ini dan meninjau apa yang dapat mengubah tingkat ini. Nah, tingkat risiko yang melekat dan saat ini, ukuran risiko yang disukai oleh praktisi manajemen risiko dan auditor internal menunjukkan tanggung jawab mereka yang berbeda. Manajer risiko merujuk pada level saat ini, sementara ukuran utama auditor internal adalah level risiko yang melekat. Frasa tingkat saat ini digunakan di seluruh buku ini, bukan tingkat residual.
Karena frasa ini merupakan ukuran yang lebih dinamis yang dapat berubah, tingkat risiko residual menyiratkan posisi statis di mana organisasi tidak dapat mengambil tindakan mitigasi risiko lebih lanjut. Suatu organisasi perlu menyepakati definisi untuk kemungkinan dan dampak. Nah, ada juga kendalikan kepercayaan diri. Pengendalian perlu diaudit untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian yang dipilih telah diterapkan dengan benar dan menghasilkan efek yang diinginkan. Nah, tingkat keyakinan pengendalian juga dapat diilustrasikan pada matriks risiko. Jika efektivitas pengendalian tidak pasti, variabilitas hasil yang lebih besar dapat diharapkan. Auditor internal bertanggung jawab untuk memeriksa apakah pengendalian yang tepat telah dipilih dan apakah pengendalian tersebut berfungsi dengan benar dalam praktik. Nah, pada slide ini itu kita akan membahas mengenai pengendalian resiko dan signifikansi dari resiko. Jadi dimulai dari pengendalian resiko sendiri ya. Berdasarkan konsep manajemen resiko yang telah kita pelajari sebelumnya, terdapat beberapa cara yang mungkin dapat digunakan oleh perusahaan untuk menangani resiko. Karena resiko itu tidak lepas dari aktivitas operasional bisnis gitu ya. Nah, 4 langkah yang mungkin bisa digunakan untuk menanggulangi resiko itu dinamakan 4T, yaitu tolerate, treat, transfer, and terminate. Yaitu yang pertama toleran atau toleransi, di mana perusahaan itu dapat menoleransi apabila kemungkinan resiko dapat terjadi itu kecil dan apabila terjadi dampaknya itu tidak terlalu signifikan terhadap perusahaan. Lalu perusahaan bisa memilih langkah kedua yaitu trade atau perawatan apabila resiko itu mungkin kemungkinan terjadinya itu lebih besar dan apabila terjadi itu dampaknya tidak terlalu signifikan juga. Jadi kemungkinan terjadinya besar namun dampaknya tidak signifikan. Yang ketiga itu ada transfer, di mana perusahaan itu menilai resiko ini itu dapat berdampak tinggi, namun kemungkinan terjadinya itu rendah gitu. Jadi perusahaan akan melakukan transfer, atau mungkin contohnya itu dapat mengikutkan bisnis dengan asuransi, program asuransi gitu. Nah, dan terakhir itu terminate atau mengakhiri, yaitu menjadi pilihan langkah terakhir bagi perusahaan apabila perusahaan itu menilai resiko itu dapat berdampak tinggi dan kemungkinannya itu besar untuk terjadi gitu. Nah, selanjutnya ada signifikansi resiko, di mana apabila kita ingin menilai sebuah resiko, tentu kita harus membaginya terhadap beberapa sub-sub pengenalan risiko. Jadi biar kita lebih mudah untuk menilai sebuah risiko itu kita harus tahu bidang mana saja sih yang mungkin dapat menimbulkan risiko. Yang contoh dalam tabel yang saya terapkan di sini itu ada finansial, infrastruktur, reputasional, dan marketplace. Nah, di situ kita harus menilai seberapa besar sih dampak resiko-resiko dalam bidang tersebut itu pada laporan keuangan, pada operasional perusahaan, sehingga kita dapat mencari cara bagaimana kita akan menanggulangi atau menanggapi resiko tersebut gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kapasitas resiko dan mengevaluasi resiko. Kapasitas resiko sendiri itu dijelaskan sebagai ukuran seberapa besar sih resiko yang harus diambil perusahaan atau mampu diambil oleh perusahaan, dan cara menganalisis tingkatan resiko ini itu harus disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Lalu hal yang perlu digarisbawahi yaitu kapasitas risiko ini tidak boleh melebihi risk appetite atau selera risiko dari manajemen atau dewan direksi perusahaan, sehingga manajemen perusahaan itu dapat memperkirakan bagaimana sih mereka akan menanggulangi risiko ini, dan mereka dapat memperkirakan bagaimana cara mereka untuk menghindari ataupun mengurangi dampak dari resiko ini sendiri.
Selanjutnya itu ada mengevaluasi resiko. Kegiatan evaluasi resiko ini itu kegiatan yang memutuskan apakah manajemen itu akan menanggapi atau mengambil resiko dari suatu aktivitas bisnis atau tidak gitu. Nah, untuk kegiatan evaluasi resiko ini sendiri itu, tata kelola perusahaan itu mengharuskan dewan direksi memahami resiko mereka dan memberikan kejelasan dalam risk appetite atau selera resiko mereka serta batasan toleransi resiko mereka gitu. Hal ini dikhususkan bagi semua perusahaan yang setelah memiliki historis resiko yang besar gitu. Ada beberapa manfaat yang jelas dalam menetapkan selera risiko secara transparan dalam organisasi. Contohnya itu yang pertama memberikan perlindungan manajemen tentang risiko-risiko saat terjadinya operasi perusahaan. Lalu menciptakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dengan memberikan kejelasan dan struktur untuk proses. Lalu memungkinkan untuk manajemen ini mengidentifikasi masalah pada tahap awal. Jadi nggak pada setelah masalah itu terjadi baru teridentifikasi. Dengan adanya evaluasi resiko ini tuh perusahaan dapat mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja sih masalah yang mungkin akan terjadi ke depannya gitu. Dan terakhir itu memfasilitasi pencapaian tujuan jangka panjang dengan menetapkan pandangan pemangku kepentingan. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan dari kelompok A tentang penilaian resiko, klasifikasi resiko, dan analisis resiko dalam minggu keempat ini. Semua materi yang kami paparkan diambil dari buku Hopkins, chapter 10 hingga 12, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perkataan yang tidak mengenakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.